Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri atas nama Nur Arafah, Nur Fadila, Rasnida, Rusli, dan Ludia dari kelas pendidikan Matematika 2020B Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi Merdeka Belajar di Sekolah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pemateri pertama akan membahas mengenai konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah satu inovasi dari Menteri Pendidikan Indonesia yang memberikan kebebasan pada suatu lembaga pendidikan dan otonominya, dan merdeka dari birokratisasi, di mana pengajar dapat kebebasan dari birokrasi yang rumit, serta peserta didik yang diberikan kebebasan untuk dapat memilih bidang yang mereka sukai. Lahirnya program Merdeka Belajar ini karena adanya banyak keluhan dari sistem pendidikan, yang dimana salah satu keluhannya adalah soal banyaknya peserta didik yang ditarget dengan nilai-nilai tertentu. Diharapkan dengan adanya program Merdeka Belajar ini, peserta didik dan guru dapat bebas dan berinovasi dalam belajar. Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan dalam berpikir. Kemerdekaan berpikir ini wajib ada di guru terlebih dahulu. Peserta didik tidak akan merdeka kecuali gurunya sudah merdeka terlebih dahulu. Pandangan kemerdekaan itu sendiri tidak hanya sekedar kepatuhan atau perlawanan. Kemerdekaan merupakan hal yang harus diperjuangkan, bukan diberikan. Fakta yang sangat menyedihkan dari pengembangan guru adalah titik di mana guru sering sekali merasa disalahkan, bukan didengarkan. Memang dalam semua kondisi, guru merupakan kunci dalam pendidikan. Semua beban diberikan kepada guru sekolah yang mereka memiliki harapan akan berubah kelak. Mengatakan guru merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa itu berarti mengalihkan tanggung jawab dan menjebak guru untuk gagal. Memang guru ini sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, namun tuntutan akan peran besarnya itu tidak akan terpatuhi saat guru tidak memiliki sesuatu yang asasi, yaitu berupa kemerdekaan. Adanya kemerdekaan untuk guru dalam jangka panjang akan berperan sentral berfungsi membutuhkan kemerdekaan belajar murid dan mensukseskan cita-cita demokrasi negara ini. 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, proses penilaian USBN komprehensif, yaitu penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam proses penilaian, pihak sekolah dapat melakukan ujian secara tertulis maupun lisan, atau bisa menggunakan pembuatan karya tulis maupun pengumpulan portofolio, sehingga pihak sekolah mampu menyusun dan memiliki wewenang sesuai kebijakan yang tentunya mendukung proses pengetahuan anak. Yang kedua, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan penguatan pendidikan karakter. Proses ujian pun akan dilaksanakan pada tengah jenjang pendidikan, misalnya pada kelas 4 SD, 8 SMP, 10 SMA. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan yang akan dilaksanakan guru atau pendidik. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses penyusunan RPP, Kemdikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat, penerimaan peserta didik baru. Terjadi perubahan komposisi PPDB, zonasi dapat menerima siswa minimal 50%. Jalur
afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Kemudian pada jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah kota masing-masing. Setiap daerah memiliki otonomi kebijakan untuk menentukan komposisi akhir dari zonasi sehingga pemerataan serta mutu kualitas anak didik oleh dan guru seimbang. Tujuan Merdeka Belajar. Dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud tentang konsep Merdeka Belajar, pastilah memiliki tujuan untuk menciptakan atau menghubungkan dunia belajar dan dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar juga bertujuan untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, dengan Merdeka Belajar, peserta didik mempunyai keleluasan dalam belajar bukan hanya di dalam satu segmen. Karena menurut Nadiem Makarim, anak adalah multi kecerdasan. Setiap anak pasti mempunyai kecerdasan sesuai minat di bidangnya masing-masing. Maka mereka diberi kebebasan dalam seni belajarnya. Dengan kecerdasan miliknya sendiri dan sesuai dengan potensinya, tidak boleh diatur dengan hanya satu kecerdasan saja. Belajar juga dengan secara menyeluruh dan holistik dan menciptakan suasana belajar menyenangkan dari segi manapun. Dan peserta didik sebagai pusat learning dan sebagai subjek belajar dan dimensi utama, dan guru menyesuaikan tujuan pencapaian belajar peserta didik dan menyiapkan konsep yang cocok dengan dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan Merdeka Belajar. Dengan tidak menyiksa pihak pendidik, peserta didik, dan orang tua. Dengan ini, Merdeka Belajar bertujuan membebaskan peserta didik dari sebuah sistem kejar target nilai. Penerapan belajar dengan cara menyenangkan dan belajar bukan hanya untuk mengajar kelulusan atau untuk mendapat nilai tertinggi. Belajar juga bisa dilaksanakan di luar kelas, bukan cuma di dalam kelas. Tetapi peserta didik diharapkan dapat berdiskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal seperti belajar berani bertanya, berpikir cerdik dalam bergaul, dan mandiri. Menerapkan kebijakan sendiri jadi nilai tidak tergantung dari nilai tertulis seperti sebelumnya, tetapi tugas bisa diambil dari tugas harian individu maupun tugas dari kelompok. Tugas yang diberikan bisa berupa karya tulis atau portofolio dan lain-lain. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya, yaitu kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Kelebihannya, yang pertama, anak didik bebas berekspresi. Maksudnya, anak didik bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya, anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing. Yang kedua, anak didik tidak dituntut sama program Merdeka Belajar. Ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia. Karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja, maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajar, pengenalan bakatnya, kita sebagai guru harus selalu ada agar anak tidak putus asa dalam berprosesnya. Yang ketiga, RPP 1 lembar. Karena anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing, maka kita selaku guru yang membimbing anak didik hanya perlu menyesuaikan arah. Dengan adanya RPP 1 lembar, beban guru sedikit berkurang. Karena itu, diharapkan guru pembimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi anak didik. Kekurangannya yaitu
Yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi, anak didik dalam belajar tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena dalam berprosesnya anak didik berbeda-beda pemahaman. Yang kedua, kurangnya guru merdeka untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar. Tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit, kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman para guru, karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Yang ketiga, kurangnya referensi untuk menjalankan program Merdeka Belajar. Ini tentunya memerlukan referensi atau rujukan seperti buku sebagai alat belajar. Buku yang ada sekarang dinilai rendah, maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program belajar ini. Selanjutnya, implikasi Merdeka Belajar. Implikasi utama dari Merdeka Belajar lebih ditekankan kepada murid agar mengajak murid lebih aktif dan berperan besar dalam perkembangan pendidikannya. Sekolah dan guru hanyalah sebagai fasilitator yang menunjang kegiatan belajar murid berjalan lancar tanpa ada hambatan. Ada beberapa kerangka pendidikan yang harus diperbaiki agar terciptanya Merdeka Belajar, yakni yang pertama, memperbaiki kerangka standar kompetensi guru. Perlunya pengembangan standar profesional guru dan kepala sekolah yang berbasis kompetensi dengan pendekatan pengembangan pendidikan ke depannya yang lebih jelas dan pasti, dan kompetensi guru harus lebih dinamis. Kedua yaitu memperbaiki kurikulum PPG. Memperbaiki kurikulum PPG dimulai dengan memperbaiki metode supervisi klinis agar berjalan dengan baik. Adanya penyuluhan kepada guru, pamong, dan dosen pembimbing agar lebih fokus pada murid-murid dan harus lebih menfokuskan how to facilitate student. Dan yang ketiga, memperbaiki sistem sertifikasi guru, yaitu mengalokasikan dana sertifikasi guru untuk pengembangan belajar mengajar murid dengan efektif. Harus ada evaluasi dalam waktu berkala untuk memaksimalkan sertifikasi guru. Yang keempat yaitu memvisikan pendidikan guru berkelas dunia. Itu menjadikan inspirasi dalam sebuah guru menuju visi world class yang menghasilkan generasi kelas dunia. Yang kelima, mengkaji kajian literatur model kompetensi. Mengkaji kajian literatur model kompetensi maju dengan mengambil hal-hal yang terbaik yang kemudian menjadi bagian perumusan model kompetensi guru. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.